Dengan sigap, Antonio saat itu langsung mengirimkan sinyal darurat Mayday, Mayday melalui radio komunikasinya. Dan sesaat setelah dia mengirimkan sinyal darurat tersebut, pesawatnya ini langsung mendarat. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Terus gimana puasa keduanya? Lancar-lancar ya? Semoga terus lancar nih sampai akhir bulan Ramadan dan pada akhirnya ketemu di Idul Fitri atau Lebaran bersama keluarga. Hari ini gue akan menceritakan pengalaman dari seorang pilot asal Brazil yang telah mengalami satu kecelakaan yang memaksa dirinya pada akhirnya harus bertahan hidup selama 36 hari sendirian di dalam sebuah hutan Amazon. Di dalam hutan ini betul-betul belum pernah terjamah oleh siapapun Beb, termasuk penduduk atau warga Amazon setempat. Ya, jadi kebayangkan di dalamnya itu masih banyak banget hewan-hewan predator liar yang sangat mengancam jiwanya. Terus siapa sebenarnya pilot ini dan kenapa sampai dia jatuh ke dalam hutan Amazon, hutan belantara yang sangat berbahaya ini? Well, sabar. Kita lanjut aja ya, Beb. Check it out. Pilot asal Brazil ini bernama Antonio Senna. Dia lahir di kota Santarém, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di persimpangan antara Sungai Amazon dan Tapajós. Antonio sendiri menyebut dirinya sebagai seorang Amazon asli karena memang sejak kecil sampai dengan besar dia ini hidup di lingkungan penduduk Amazon Beb. Jadi kurang lebihnya dia sudah tahu bagaimana kebiasaan atau sehari-harinya daripada penduduk Amazon ini, kemudian aktivitas mereka sehari-harinya seperti apa, dan juga cara-cara bertahan hidup para penduduk asli Amazon di dalam hutan belantara. Antonio Senna ini juga sebetulnya seorang pilot ya Beb ya. Dia memiliki background seorang pilot yang bersertified atau bersertifikat yang sudah lama atau memiliki jam terbang selama 2.400 jam dalam menerbangkan pesawat. Selain menjadi seorang pilot, dikabarkan Antonio ini juga sempat memiliki atau membuka sebuah restoran di kawasan tempat dia tinggal Beb. Namun dikarenakan adanya efek pandemi dari COVID-19 ini membuat adanya larangan atau batasan dari jam-jam operasional bukanya beberapa restoran yang ada di kawasan tempat dia tinggal. Nah, hal ini sangat memukul perekonomian keluarganya Beb dan pada akhirnya memaksa Antonio untuk bisa mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang. Pada saat itu Antonio ini mencoba untuk menjadi seorang pilot dari salah satu penambangan emas ilegal yang ada di hutan Amazon. Jadi memang diinformasikan banyak sekali nih Beb yang namanya penambangan emas ilegal, bahkan ada kurang lebih ratusan ya yang ada di Amazon tersebut. Karena kondisi perekonomian keluarga yang semakin terpuruk, nah ini yang menyebabkan atau mengharuskan dan memaksa Antonio untuk mengambil pekerjaan tersebut. Nah, kejadian kecelakaan yang dialami oleh Antonio ini itu pada saat dia sedang bekerja menjadi pilot ilegal dari penambangan emas tersebut, Beb. Antonio ini sedang membawa atau menerbangkan sebuah pesawat kecil dan saat itu dia sedang bertugas untuk mengantarkan logistik berupa bahan pokok makanan dari tambang emas satu ke tambang emas ilegal lainnya. Di saat sedang menerbangkan pesawat tersebut, tiba-tiba mesin dari pesawat Antonio ini itu mati, Beb. Namun, karena pengalamannya dia sebagai seorang pilot, dia ini tidak serta-merta mengikuti rasa panik yang melandanya, tetapi dia langsung mengirimkan sinyal bantuan. Kalau misalnya nih kalian semua suka nonton film, ada pilot yang pesawatnya mau mengalami kecelakaan, tuh kan suka ngirim sinyal bantuan ya, kayak Mayday, Mayday. Nah, ini juga hal yang sama dilakukan oleh Antonio. Dengan sigap, Antonio saat itu langsung mengirimkan sinyal darurat Mayday, Mayday melalui radio komunikasinya. Dan sesaat setelah dia mengirimkan sinyal darurat tersebut, pesawatnya ini langsung mendarat darurat di antara pepohonan atau rimbunan pohon-pohon yang ada di hutan Amazon tersebut, Beb. Pesawatnya itu langsung merangsuk masuk gitu ya di antara pepohonan dan mendarat di tengah hutan. Pesawatnya ini sendiri sempat ringsek sih ya Beb ya, karena kan menghantam banyak sekali dahan pohon-pohon besar yang ada di sana. Namun Antonio ini selamat. Dan naasnya lagi, begitu pesawatnya ini mendarat, dia baru mengetahui kalau ternyata tangki dari bahan bakar pesawat tersebut itu bocor dan telah membasahi hampir seluruh badan pesawat tersebut, Beb. Nah, ini kan membahayakan ya. Bisa sewaktu-waktu apabila secara tidak sengaja ada cipratan api yang ada di situ, itu bisa langsung nyamber dan langsung meledakkan pesawatnya.
Memiliki pikiran ke sana, akhirnya Antonio ini dengan sigap dia langsung mengambil beberapa sisa bahan makanan dan juga perlengkapan yang memang dia butuhkan untuk bisa bertahan hidup yang masih ada di dalam pesawat tersebut. Saat itu Antonio ini sempat mengambil beberapa minuman air mineral, kemudian juga ada beberapa minuman ringan, sekantung roti, kemudian juga ada segulung tali, 2 korek api, dan juga lentera. Setelah dia nilai cukup itu semua perlengkapan serta bahan-bahan makanan, dia langsung meninggalkan badan pesawat yang kemudian tak lama setelah dia pergi, pesawat tersebut meledak, Beb. Awalnya Antonio ini nggak mau jauh-jauh dari badan pesawat tadi ya, Beb ya, dengan tujuan supaya tim SAR nanti pada saat melakukan pencarian terhadap Antonio ini bisa dengan mudah atau dengan cepat menemukan dirinya. Namun ya apa mau dikata, keadaannya kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Daripada membahayakan nyawanya, lebih baik dia meninggalkan pesawat tersebut. Dan betul kan, ternyata pesawat itu meledak. Antonio saat itu masih penuh dengan harapan yang besar bahwa sinyal darurat yang sempat dia kirimkan sebelum pesawatnya itu jatuh atau mendarat darurat, itu akan segera diterima oleh para tim SAR. Ya kalau dengan estimasi pengalaman dari dirinya ya Beb ya, itu bisa kurang lebih memakan waktu 5-8 hari, tim SAR ini bisa menemukan dirinya. Namun kemudian 1 minggu berselang, ini tidak ada kabar, tidak ada satu sinyal pun yang menunjukkan kalau tim SAR ini telah berhasil menemukan keberadaan dari Antonio. Antonio ini pun akhirnya segera bergegas untuk menjalankan rencana lainnya supaya dia bisa bertahan hidup dan menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Dia akhirnya mulai menjauhi badan kapal dengan menggunakan sinar matahari dari arah timur sebagai penunjuk jalannya. Setiap harinya nih Antonio berjalan kurang lebih 2-4 jam ke arah timur, Beb. Ini untuk terus mencari jalan keluar. Dan kemudian pada malam harinya dia akan menaiki bukit untuk mencari tempat aman untuk menginap. Karena menurut pengalaman dia juga ya Beb ya, dia ini akan lebih aman berada di ketinggian ketimbang dia berada di dataran rendah. Karena pada malam hari ini kan hewan-hewan predator itu kebanyakan keluar ya Beb ya dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, kalau misalnya Antonio ini ada di dataran rendah, itu akan lebih memudahkan mereka-mereka ini atau hewan predator ini untuk bisa memangsanya. Makanya dia akan mencari tempat menginap di atas bukit dengan membuat api unggun. Karena kan katanya hewan-hewan juga takut ya dengan api unggun itu, Beb. Antonio ini bisa dikatakan dia sedikit beruntung, Beb. Karena sebelum pengalaman kecelakaan dan hilangnya dia di dalam hutan Amazon ini, Antonio ini telah membekali dirinya dengan ilmu bertahan hidup di dalam belantara atau ilmu survival gitu ya. Dia ini udah sering bersosialisasi dengan penduduk-penduduk Amazon dan belajar bagaimana caranya bertahan hidup di dalam hutan. Nah, dengan bekal ilmu tersebut inilah akhirnya Antonio bisa tahu gimana cara-cara atau trik-trik untuk bisa bertahan hidup serta menjaga dirinya dari ancaman predator serta bahaya yang ada di sekitarnya. Setelah bahan makanan serta minuman yang dimilikinya ini habis, akhirnya Antonio ini kan harus berpikir gimana caranya mencari makanan yang sekiranya bisa aman dia konsumsi dan bisa membuat dia bertahan hidup. Nah, salah satu cara yang dia gunakan adalah dengan cara observasi atau mengamati gerak-gerik atau cara makan daripada kera-kera liar yang ada di hutan tersebut, Beb. Dia ini yakin banget gitu ya dalam dirinya kalau misalnya makanan yang dikonsumsi sama kera-kera liar itu aman dimakan oleh mereka, tidak membahayakan mereka, itu juga berarti bakalan aman untuk dikonsumsi oleh dirinya, Beb. Nah, akhirnya setelah dia observasi atau memperhatikan kera-kera ini milih buah-buah apa aja sih untuk dimakan atau makanan-makanan lain apa aja sih yang untuk dimakan, dia pun akhirnya mengikuti bahan makanan yang diambil oleh kera-kera itu, Beb. Dari pengalaman Antonio ini menemukan bahan makanan seperti buah-buahan, ada salah satu buah-buahan yang dia ini baru lihat serta memakan buah itu, Beb. Namanya adalah kakao. Jadi sebagai tambahan informasi, kakao ini adalah bahan dasar dari pembuatan coklat. Nah, buat pecinta coklat harusnya sih udah tahu ya. Jadi buah ini, buah kakao ini yang dijadikan coklat itu adalah bijinya. Sementara yang bisa dimakan atau dikonsumsi sebelum menjadi coklat itu adalah daging buahnya yang menyelimuti biji yang nantinya akan dijadikan coklat, Beb. Jadi daging buahnya ini kayak putih-putih gitu kalau misalnya kalian pernah makan buah kecapi atau buah manggis, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi itu rasanya manis, Beb.
Manis kalau yang matang ya, kalau yang belum matang ya asem juga kayak buah-buah yang lainnya. Nah itu aman untuk dikonsumsi. Mengenyangkan sih enggak, tapi setidaknya lumayan lah untuk bisa ganjal perut. Selain buah-buahan yang dikonsumsi oleh Antonio, dia juga berpikir dia memerlukan bahan makanan lain berupa protein nih Beb. Karena kan dia tidak menemukan karbohidrat ya selama dia bertahan hidup di dalam hutan. Jadi dia memerlukan asupan lain selain buah-buahan supaya dia punya tenaga. Karena tiap harinya kan dia harus berjalan kurang lebih 2-4 jam ya Beb ya. Nah itu kan perlu tenaga ekstra. Akhirnya dia berpikir apa nih protein yang sekiranya aman buat dia makan. Kalau misalnya dari daging gitu, daging kan dia harus berburu dulu. Sementara kan hewan-hewan di sana lebih liar daripada dia ya Beb ya. Butuh waktu lagi gitu loh dan nggak gampang. Dan kalau misalnya ikan-ikanan, saat itu Antonio juga nggak berada di posisi yang berdekatan dengan sungai, tapi di tengah-tengah hutan. Jadi kan susah juga cari ikan. Nah, akhirnya dia terfikirkan bahwa protein yang sekiranya mudah dia untuk dapat dan dia aman untuk konsumsi adalah dari telur. Dan untungnya Beb saat itu saat dia mencari, dia menemukan semacam telur burung yang tidak dapat terbang sih katanya jenisnya ya. Kayaknya bukan burung unta sih, tapi atau sejenisnya entahlah ya. Nah itu bentuk telurnya itu besar dan warnanya biru gelap gitu. Antonio ini berhasil mendapatkan 3 butir telur yang kemudian dia simpan untuk dijadikan bahan makanannya. Selama Antonio ini bertahan hidup berminggu-minggu di dalam hutan, kewaspadaan itu adalah nomor 1 yang harus dia jaga. Jadi nggak mesti di malam hari dia ini waspada Beb, tapi juga di siang hari. Karena di dalam hutan itu, ini kan belum terjamah ya Beb ya. Hewan-hewan yang ada di sana atau penghuni-penghuni yang ada di sana itu belum mengenal yang namanya manusia. Jadi belum tahu makhluk lain selain memang yang sudah ada di dalam hutan tersebut. Sehingga mereka yang ada di dalam hutan ini apabila merasakan kehadiran dari makhluk asing di luar hutan tersebut ada di dalam hutan atau ada di sekitarnya, ini mereka akan merasa terancam Beb. Kalau sudah merasa terancam, mereka ini akan menjadi lebih waspada atau lebih beringas. Antonio ini ya selama dia bergerak di dalam hutan, entah itu berjalan jauh atau juga menaiki bukit, menyeberangi sungai dan lain sebagainya, dia ini tetap menjaga gerak-geriknya Beb. Jadi di siang hari pun Antonio ini berusaha banget untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang sangat berisik gitu Beb, yang bisa memancing mereka ini keluar. Karena di hutan Amazon ini terkenal banget predatornya yang sangat luar biasa ya Beb ya. Seperti adanya jaguar, terus juga ada ada ular yang gede banget tuh anaconda, terus juga ada apalagi buaya dan hewan-hewan liar lainnya yang sangat membahayakan pokoknya. Setelah berminggu-minggu Beb di dalam hutan, dia selalu berjalan tiap harinya selama 2-4 jam ke arah timur sesuai dengan arah dari matahari terbit. Kemudian juga dia mencari bahan makanan yang bisa aman dia untuk konsumsi seadanya, seketemunya, tapi tidak juga membahayakan dirinya. Serta juga dia berusaha bertahan hidup bagaimanapun caranya. Nah, akhirnya pertolongan Tuhan ini datang juga Beb. Suatu hari, tepatnya di hari ke-36, saat Antonio ini tengah berjalan ya Beb ya, mencari jalan keluar dari hutan tersebut, dia ini mendengar semacam ada suara berisik gitu. Lebih tepatnya kayak suara gergaji mesin dari kejauhan. Dia berpikir ini pasti adalah manusia gitu, nggak mungkin ini dilakukan oleh selain manusia karena ini suaranya seperti ada kegiatan atau aktivitas bekerja gitu. Nah akhirnya dengan penuh harapan dia itu mengikuti arah suara dari gergaji mesin tersebut Beb. Dia nggak langsung melihat sekelompok orang yang tengah bekerja ya, tapi dia hanya mendengarkan suara saja. Tapi itu aja udah bikin dia happy banget. Semakin mendekat dia menuju arah dari suara gergaji mesin tersebut, ini suara dari aktivitas orang-orang atau suara dari berisiknya suara orang-orang itu mulai terdengar Beb. Dan dia secara perlahan mulai berjalan dan mengintip ke arah suara tersebut. Dan benar aja ternyata dia melihat ada sekelompok orang, ada ya nggak terlalu banyak lah, bisa sekitar 6 atau 10 orang aja, itu tengah bekerja Beb. Nah setelah dia observasi secara singkat, dia kemudian yakin dalam dirinya kalau mereka ini adalah orang baik, baru kemudian Antonio ini keluar dan menghampiri mereka ini Beb. Dan ternyata alhamdulillahnya mereka ini adalah orang-orang baik yang merupakan sekelompok kecil petani kacang dari Brazil. Jadi memang mereka ini bekerjanya di dalam hutan Beb. Mereka kaget banget gitu lihat ada orang keluar dari hutan yang
mereka tahu ini nggak berpenghuni gitu, selain memang hanya hewan-hewan liar aja yang ada di dalam sana. Nah, kemudian kan dihampiri ya si Antonio ini, diajak bicara, dikasih makan, dikasih minum gitu, dibiarkan untuk istirahat terlebih dahulu, kemudian juga dikasih ganti pakaian yang bersih. Pokoknya diperlakukan baiklah Antonio saat itu, Beb. Dan akhirnya ketua dari kelompok ini yaitu Nyonya Maria Jorge, dia berinisiatif untuk segera menghubungi ibu dari Antonio untuk mengabarkan bahwa putranya ini selamat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak lama setelah Ibu Maria Jorge ini menghubungi ibu dari Antonio, akhirnya tim SAR datang untuk bisa membantu evakuasi dari Antonio Sena. Dan ternyata berdasarkan informasi yang diterima, tim SAR ini bukannya tidak melakukan pencarian terhadap Antonio saat itu, Beb. Sudah dilakukan pencarian, namun setelah beberapa minggu ini tidak menemukan hasil, pencarian kemudian dihentikan. Antonio pun saat itu tidak menyesalkan keadaan yang menyebabkan tim SAR ini menghentikan pencarian atas dirinya. Dia saat itu sadar banget, Beb, bahwa dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri ketimbang kepada orang lain. Dan saat itu yang menjadi motivasi besar serta kekuatan terbesar dari Antonio sehingga dia bisa bertahan selama 36 hari di dalam hutan Amazon adalah keluarganya. Tidak ada tertinggal satu detik pun di dalam hari-harinya di dalam hutan itu dia tidak memikirkan keluarganya, Beb. Dia selalu ingat akan ibunya, kemudian ingat akan saudara-saudaranya. Itu yang membuat dia merasa harus bertahan, harus kuat, dan bagaimanapun caranya dia harus bisa keluar dari hutan tersebut untuk bisa bertemu kembali dengan keluarganya tersebut. Dan momen bertemunya Antonio beserta dengan keluarganya ini di dalam bandara saat mereka ini berpelukan erat, itu adalah momen yang paling indah yang pernah terjadi di dalam hidupnya, mengalahkan momen-momen bahagia dia lainnya, Beb. Ini benar-benar tidak terlupakan, sangat berharga. Dan atas kejadian tersebut Antonio kemudian dia berucap dan berjanji bahwa sejak kejadian itu dia tidak akan kembali bekerja sebagai pilot ilegal di dalam penambangan emas liar yang ada di Amazon. Oke, itu tadi, Beb, mengenai video singkat pengalaman kecelakaan dan bertahan selama 36 hari yang dialami oleh seorang pilot asal Brazil bernama Antonio Sena. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa diambil yang baik-baiknya untuk dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye now!